Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri BS Dita Fitri dengan NIM 233459095, Arni Nazira dengan NIM 233457072, Ameliana Fitrianti dengan NIM 2334538, dan Agita Riza Kusuma dengan NIM 2334514. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas perancangan dan pengembangan kurikulum, bagian Where and Why dengan materi pesawat sederhana. Adapun capaian pembelajaran yaitu peserta didik memahami gerak gaya dan tekanan termasuk pesawat sederhana. Peserta didik memahami getaran dan gelombang, pemantulan dan pembiasan cahaya termasuk alat-alat optik sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Arni Nazira akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran yang kami ambil itu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja pesawat sederhana. 2. Peserta didik dapat mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar sesuai jenisnya. 3. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana. 4. Peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanis pesawat sederhana. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran ialah kemampuan dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Nah, kompetensi ialah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik dan dapat ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Konten ialah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu pembelajaran. Sedangkan variasi ialah menjelaskan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, misalnya pada topik ini kami mengambil menjelaskan, mengkategorikan, menyebutkan, dan menghitung. Jika dilihat dari taksonomi Bloom, maka tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan cara kerja pesawat sederhana yaitu berada pada level C2. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan pesawat sederhana yaitu berada pada level C2. 3. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana berada pada level C2. Peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana berada pada level C3. Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka peserta didik akan dapat atau mampu yang pertama, menjelaskan cara kerja pesawat sederhana. 2. Mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar sesuai jenisnya. 3. Menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana. 4. Menghitung keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana. Baiklah, perkenalkan nama saya Agita Riza Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Yang pertama, karena dengan tujuan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan understanding by design, sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran baru dan membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi mengenai pesawat sederhana. Yang kedua, tujuan pembelajaran dibuat seperti itu karena disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan pembelajaran ini tentunya dapat menjadi landasan dalam proses pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dalam materi pesawat sederhana. Selanjutnya, tentukan unjuk kinerja. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada materi pesawat sederhana, memiliki unjuk kinerja yang terdiri atas aspek menjelaskan, aspek menafsirkan, dan aspek menerapkan. Yang pertama, aspek menjelaskan yaitu kemampuan peserta didik untuk dapat menjelaskan cara kerja pesawat sederhana. Yang kedua, aspek menafsirkan, yaitu
Kemampuan peserta didik untuk dapat mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan jenisnya dan dapat menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana itu sendiri. Kemudian yang ketiga, aspek menerapkan, yaitu kemampuan peserta didik untuk dapat menghitung keuntungan mekanis dari jenis pesawat sederhana. Baiklah, saya Ameliana Fitrianti akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan kelima, yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Kriteria yang akan dinilai untuk dipahami terdapat pada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek menjelaskan, yang kedua aspek menafsirkan, yang ketiga yaitu aspek menerapkan. Yang pertama yaitu aspek menjelaskan, yaitu secara akurat. Diberikan skor 3 apabila peserta didik mampu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana secara akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian diberikan skor 2 apabila peserta didik memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang cukup akurat, cukup tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian diberikan skor 1 apabila peserta didik mampu memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang kurang tepat, kurang akurat, dan kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian diberikan skor 0 apabila peserta didik memberikan penjelasan mengenai pesawat sederhana yang tidak akurat, tidak tepat, dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pada aspek yang kedua yaitu aspek menafsirkan, yaitu bermakna. Diberikan skor 3 apabila peserta didik mampu mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan jenisnya dan mampu menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana. Kemudian diberikan skor 2 apabila peserta didik kurang mampu mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan jenisnya dan mampu menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana. Kemudian diberikan skor 1 apabila peserta didik kurang mampu mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan jenisnya dan kurang mampu menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana. Kemudian diberikan skor 0 apabila peserta didik tidak mampu mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan jenisnya dan tidak mampu menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana. Kemudian yaitu aspek yang ketiga, yaitu aspek menerapkan, yaitu secara efektif. Diberikan skor 3 apabila peserta didik sangat mampu menghitung keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana. Kemudian diberikan skor 2 apabila peserta didik mampu menghitung keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana. Kemudian diberikan skor 1 apabila peserta didik kurang mampu menghitung keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana. Kemudian diberikan skor 0 apabila peserta didik tidak mampu menghitung keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana. Rencana pembelajaran yang dibuat mengacu pada langkah kerja W, yaitu where and why, dan di dalam rencana pembelajaran ini diusahakan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1, salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.